Audiolog 31. Ah, udah lama aku nggak bikin episode baru. Apa yang bisa gue ceritain? Kemarin udah open-ended call ngobrol sama Raffi tentang karantina, tapi karantina masih lanjut. Tambah lagi kuliah belum mulai. Sekarang kuliahku lagi aneh karena ada perdebatan internal di fakultas. Ceritanya gini, UI bikin keputusan supaya masing-masing fakultas ngizinin untuk yang ambil skripsi doang bayar kuliahnya 500.000. Yang ambil skripsi doang. Nah, beberapa fakultas ngambil kebijakannya beda-beda. Jadi kebijakan utama diinterpretasi ulang sama beberapa fakultas lain. Contoh, di FT dibilang selama ngambil skripsi, oke, bayar kuliah boleh 500k. Tapi untuk di FISIP masih ada filtrasi lah kasarnya. Kayak, oke, boleh bayar 500k, tapi pertama, keluarganya nggak mampu atau gimana, ada ngambil kelas atau enggak. Aku nggak ngerti apa mau mereka sebagai institusi lagi butuh duit mungkin, aku nggak ngerti. Ya udah, aku masih pertimbangkan. Kayaknya aku kabarin grup keluarga dulu, tapi nantilah. Aku lagi kepikiran yang lain. Nah, sekarang udah tanggal 19, 4 hari setelah PSBB dicabut di Jakarta. Jakarta di Indonesia nggak ada namanya dikendorin. Dikendorin udah dianggap dicabut, pasti dicabut. Dan orang mau perlakuannya itu selayaknya kayak itu dicabut. Aksi berkata lebih besar daripada kebijakan yang ditulis sama orang lah. Dan dampaknya drastis, Bung. Bayangin coba, selama 3 bulan PSBB berlaku. PSBB berlaku sebulan doang. Cuma selama insiden COVID, selama 1 bulan full. Maaf, sendawa. Bung. Selama 1 bulan penuh, langit Jakarta full biru gara-gara dikit mobil yang lewat. Walaupun masih ada yang usil, ketemu-ketemuan, cari-cari kumpul di kafe, warteg. Sempat ada rencana juga orang mau kalau nggak salah Cineplex mau bikin ini nih. Kayak apa sih sebutannya yang dulu itu? Yang mobil sama bioskop, parking theater kah atau apa, lupa. Pokoknya sempat ada mau dibuat kayak gitu, nggak tahu jadi atau enggak. Baru samping itu juga ada gara-gara event, kalau nggak salah konser gitu, jadi orang-orang Grab dia alihkan ke sana. Kita sempat kecarian Grab sampai jam 12 malam, tapi akhirnya dapat. Nah, sekarang tanggal 15 sampai PSBB benar-benar cabut. Dalam hitungan 4 jam, langit langsung jadi abu-abu. Kayak bahkan di gelap malam pun coklatnya kelihatan banget. Abu-abu bahasanya abu-abu hangat. Walaupun udaranya nggak begitu hangat sih. Secara teknis hangat, tapi itu it's killing you slowly. Nah, selama PSBB mulai kendor juga, sebelum tanggal 15 aku usil mau olahraga di di Jakarta. Dan kebiasaanku olahraga ya jalan kaki. Aku gobloknya jalan kaki ke Kemang sekalian belanja. Di sana ada Hero. Mau nyari butter, mentega dengan margarin beda, oke? Mentega itu butter, margarin. Dan margarin secara teknis adalah lemak sayur. Beda. Mentega itu lemak susu. Dah. Ya aku jalan kaki sampai Kemang. Pas mau jalan pulang, aku kan buka map di depan Hero.
Gobloknya aku pakai headset gak perhatiin jalan apa segala macam. Ada orang bawa motor langsung apa tangannya langsung loncat ke depanku baru ngambil HP yang gue pegang waktu lagi buka map. Kaki gue udah nggak kuat buat lari, mau ngejar sia-sia. Pas aku nanya, satu orang ngasih tahu motornya kemana, ke sana. Pas aku nanya ada tukang parkir di ujung, gue pelototin matanya dia pura-pura goblok. Nggak tahu pak, nggak tahu pak. Yang jadi masalahku di situ lebih ke arah harga diri kecabut lah. Soalnya kayak HP-nya udah hilang. Aku udah amanin dengan delete semua data lewat apa Google Google My Accounts. Jadi aku bener-bener hapus konten HP-nya total. Ya kan? Baru pokoknya selama 4 hari aku bener-bener kayak yang ngerasa terhina lah gara-gara apa kecolongan HP-nya. Baru aku ceritain ini ke orang tua, reaksinya nyelekit tapi kocak juga. Karena aku ceritain juga ke kawan-kawan gue kan, aku bilang kayak apa, aku ngobrol ke bapak aku tentang bagaimana kejadiannya, gini 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 gini. Respon bapak aku cuma bilang, ya karena kau terlihat lemah. Sakit cok. Tapi akhirnya aku coba cari alternatif. Untung Raffi apa berbaik hati ya, aku kontak dia lewat karena salah satunya terlewat apa line doang yang bisa diakses lewat komputer, kontak line baru apa aku bilang boleh pinjam HP kau nggak. Dia bilang oke, kita ketemuan di Grafari sekalian aku apa minta nomorku balik dari dari Grafari bikin aku ceritain sesuai dengan apa yang terjadi, kayak apa yang terjadi, HP gue jambret, pengen ngamanin nomor karena WA-nya penting, bla 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 lah. Pas aku datang ke sana, mereka bilang kayak oke, biar kami bantu begini begini begini, biayanya 25.000. Dah selesai. Kita balik ke tempat awal masing-masing. Nah, semenjak itu aku langsung bikin catatan ke diri sendiri kayak kalau misalnya mau jalan keluar ke tempat yang tidak aku ketahui, mending aku bikin daftar aja dah. Jadi buka petanya di Google, apa yang harus ku naikin, 1, 2, 3, patokan untuk jalannya apa, kiri atau kanan. Dah, pakai itu aja udah untuk mengakses ya tempat yang gak aku ketahui. Kalau misalnya kalau belum pernah kesana atau belum hafal. Yes, itu refleksi. Tambah lagi juga sekarang lagi nunggu sama apa kabar dari kawanku Pasya. Aku punya ada HP Samsung S3, itu udah bahenol banget dari pertengahan kelas 1 SMA. Aku minta tolong dia apa kok bahenol sih, bahala. Nah, aku minta tolong dia bisa upgradein nggak, naikin OS-nya ke Marshmallow kayak biar bisa apa pindahin memory cardnya, jadiin memory cardnya memori internal baru pakai download untuk Gojek, Grab, DLL biar bisa transportasi kan paling penting gitu, line, transport, WhatsApp, dah 3 itu aja. Pakai HP mungil itu harusnya bisa kan. Nah, masih belum ada update jadi ya udahlah, terima aja. Apalagi yang ku tulis di daftar ini, apa yang harus ku ngomongin. Keluar untuk interaksi. Ya semenjak PSBB dicabut juga kita akhir-akhir ini jadi mulai sering keluar lah biar bisa interaksi. Karena
Lama-lama gila kalau misalnya kamu cuma duduk doang di apartemen. Kayak iya, aku 3 tahun udah terbiasa cuma duduk sendiri di sini, nggak ada yang diajak ngobrol, palingan teleponan sama Mawar di yang lagi kuliah di Bandung. Sekarang dia lagi di Medan bareng keluarganya. Baru sisanya aku cuma diam aja sama nikmatin TV. Kalau nggak TV, YouTube, tidur siang, nontonin mimpi doang. Baru apa kek anime, baca komik, baca berita kadang-kadang, tapi andaikan berita bisa dia jadi novel itu mungkin lebih menarik. Soalnya drama politik Indonesia itu lebih kocak dan lebih seru daripada drama di Indosiar atau di RCTI. Jadi kayak gitulah. Nah, PSBB udah kendor, ayo jalan-jalan ke temu teman, kita janjian kayak ada. Aku sendiri sebenarnya nggak masalah dengan tempat-tempat yang mereka sering hangout, tapi mereka kecuali aku anak-anak vape. Jadi ayo cuma datang aja ke sana, ketemu, ngobrol, mereka nikmatin apa rasa-rasa baru dari vape. Aku cuma datang dengan aku nggak tahu satu kotak ultra milk atau Ichiocha kayak gitu. Ya, gara-gara aku sendiri jujur aku nyoba vape tapi nggak masuk ke dalam paru-paru, cuma kayak di lidah baru hembus keluar, baru kayak mending aku beli jus buah daripada pakai vape. Gimana ya? Nggak, mereka cuma apa sifatnya vape bagiku itu kayak nge-tease doang. Kayak nih ada rasa manis tapi nggak bakal puas. Itu saat pertama. Kedua, paru-paru basah. Aku dulu pernah, tambah lagi di apa? Aku sering begadang waktu SMA dan itu Magelang, kayak 5 gunung, satu bangunan, embunnya kepatok di satu tempat semua. Bayangin coba, bayangin kamu lari jam 4 pagi dan udaranya itu air. Bukan uap air, tapi udaranya bener-bener air. Kau tahu berapa isi volume di paru-paru gue sekarang? Bahkan aku sekarang kalau misalnya di Jakarta lari pagi, enggak, lari sore, baru setelah lari berhenti, aku bisa ngerasain air dalam paru-paru itu mendidih, kayak tek 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 tek, sama kayak si Pasha. Pasha kan waktu kalau dia udah lama sih karena tinggal di Bandung. Tapi waktu di kayak di TN aku juga sering denger dari kamarnya kayak ada suara tek 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 tek. Baru cari suaranya baru kedapat itu kasurnya Pasha. Baru dia bilang nggak tahu dari mana. Kamu ada paru-paru basah kah? Iya. Oh itu sudah sumbernya. Nah sekarang aku yang punya kayak gitu. Jadi ya nggak bisa. Baru apa hangout kayak gitu. Nah selanjutnya kemarin kita dapat apa sotoy-sotoynya panggilan konferensi lah. Jadi ada teman bermasalah gara-gara dia ngerasa rumahnya diawasin. Soalnya gini, ada 2 orang cewek apa sih pura-pura pura-pura bilang kalau ada surat diantar ke rumahnya dia. Baru nama katanya surat asuransi, baru sebut nama pemilik baru sebut nama kawanku. Ya kan? Nah, yang jadi masalah dari sisi kawanku, dia belum pernah ada nemu dokumen kayak gitu. Padahal kalau misalnya pakai JNE tracker, iya JNE biasanya kasih nama siapa yang nerima. Kayak aku maketin baju ke apa ke rumah opungku yang di Sumatera.
Pas sampai di rumah nanti JNE tulis siapa yang nerima. Oke lah. Nah yang jadi masalah, temanku sendiri nggak pernah nerima dokumen apa-apa, apalagi asuransi. Tambah lagi dia cuma punya UKM. Nah UKM kan, sepahamku sih, UKM kan di cover asuransi. Terus kenapa ada yang ngaku-ngaku ngirim asuransi? Gara-gara itu kayak kita dengar lagi ceritanya setelah dia ngusir apa, dua perempuan yang sok tahu itu, ada orang bawa sepeda kayak ngitarin rumahnya dia, kayak ngawasin, ya kan? Akhirnya kayak kita tawarin, mau kita bantu awasin nggak? Jadi ya kita datang. Nah yang pas datang beneran kita dapet rumahnya ada yang ngawasin. Gara-gara waktu kita datang berdiri di depan pagar, dua motor lewat melototin kita berdua. Bagaimana aku tahu itu melototin kita berdua? Karena gini, kalau misalnya kalian bawa motor, baru kalian ngadep ke sebuah jalan yang kalian pingin scan atau pindai, leher kalian nggak mungkin gerak. Kalian cuma ngadap ke kiri atau ngadap ke kanan, baru statis. Badannya tetap berjalan maju, tapi kepalanya bakal tetap statis. Yang ini enggak. Aku cuma pelototin helmnya badannya maju dan helmnya tetap dipatokin untuk ngelirik ke aku sama kawanku, karena dua orang yang nawarin kayak mau kita bantu nggak, kayak gitu ya. Dengan penuh kekecewaan mereka cabut rencananya. Maksudnya yang ngawasin rumah kawan kami nggak ambil aksi, padahal kita berdua udah bawa safety measures lah, kita sebutnya kayak gitu, safety measures, jadi aman. Yang paling kocak waktu aku berangkat ke tempatnya kawanku, aku cerita ke aku kasih tahu ibuku kalau aku ke tempat teman ya. Biasanya dari reaksi kawan-kawanku biasanya kayak what your mother say, mau bilang apa, bla 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 bla. Aku bilang, dia cuma nanya, aku udah menuhin protokol belum? Maksudnya protokol ya pakai masker, cuci tangan, baru kalau misalnya udah diokein. Protokoler banget. Tapi setidaknya oke lah. Aku bisa kunjungan ke rumah teman, ngobrol, update apa aja yang udah dilakukan selama COVID. Jadi aman lah, santai. Baru dari satu kawan, aku kunjungan lagi ke rumahnya Daivan. Daivan gak apa-apa lah aku sebut namanya. Dia udah langganan muncul di podcast ini. Berapa kali udah muncul? 3 kali kayaknya. Ya udah. Nah, kita ngobrol, update. Baru selama ngobrol kita kayak sharing gitulah. Apa yang kita mau ke depan, bla 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 bla, rencana jarak dekat apa. Aku rencana jarak dekat udah pernah aku ceritain di podcast sebelumnya. Alkohol, white light. Baru si Daivan rencana jarak dekatnya dia mau cocok tanam. Ya udahlah rencana dia. Apun sama Raffi sama kawanku yang satunya juga ya kita saling cerita aja lah, saling sharing. Sempat makan malam bareng, walaupun di makanannya disediain sama keluarga Daivan, tapi ya udahlah.
setidaknya ada sesi kita berempat gitu lah. Sesi no homo, no gay shit, just intimate moment. That's it. Baru ya saling ngobrol semacam. Habis itu kita waktu itu rencana mau nikmatin udara malam sambil duduk di teras. Baru temanku bilang, baru Daivan sama Raffi bilang, boleh pindah nggak? Kenapa? Mereka bilang banyak yang ngeliatin. Aku cuma reaksi, karena aku nggak begitu tersentuh dengan dengan hal-hal kayak gitu. Sebut aja makhluk halus kayak gitu puding. Ya aku nggak begitu, gimana ya? Dari perspektifnya Raffi, dari perspektifnya Daivan, aku terlalu mengedepankan logika untuk memproses situasi-situasi yang ada di sekitar. Jadi aku nggak bisa ngakses hal-hal yang kayak gitu, hal-hal makhluk halus gitu. Jadi jadi mereka langsung pindah ke ruang tamu. Baru kayak, emang kenapa sih? Balasnya Raffi, geli anjing gara-gara diawasin. Gak enak goblok. Reaksi-reaksi dia itu the best. Jadi kita pindah ke dalam sambil ngunyah-ngunyah cemilan yang ada di rumah Daivan, gara-gara dia bilang dia kepenuhan snack, daripada basi mending ada yang makanin. Ya siapa lagi yang bakal makanin kecuali bocah-bocah ini kan. Ya habis itu ya, udah sampai malam kita pulang semua, balik lagi ke urusan masing-masing. Walaupun masih ada sesi teleponan sekitar jam 1 kalau nggak salah. Gara-gara si Daivan sama Love kawanku yang gue bilang tadi mau ngelanjutin proyek lama mereka sebelum insiden pribadinya Daivan, yang itu bakal jadi urusan dia untuk bahas, bukan urusanku. Baru ya selama berapa hari kita benar-benar gak ada kegiatan, hiatus, diam. Aku tiba-tiba dapat WA dari dosen pembimbing nanyain kabar apa segala macam. Intro lah biar nggak terlalu frontal mungkin dari perspektif dosennya, karena sepahamku rata-rata dosen cenderung ada yang straightforward, ada yang berusaha mulusin diskusinya. Walaupun setidaknya intronya nggak begitu basa-basi. Nggak begitu suka basa-basi juga sih, karena dalam kepala gue pasti bakal pengen maksa. Jadi yang ibu mau atau yang bapak mau apa, sebutin. Kayak gitu. Dan aku tahu itu disrespectful, tapi lebih baik dan lebih efisien kayak gitu. Kalian ngerti? Baru dosenku bilang kayak sampai mana udah. Nah aku bilang dari materi yang aku baca berakhirnya galau. Karena gini, dari materi yang aku baca, materi ini lebih ngarahin ke topik namanya moral licensing. Jadi orang dapat izin moral untuk melakukan hal yang tidak etis. Jadi rantainya yang ku dapat itu moral licensing berakhir menjadi
unethical prosocial behavior. Itu yang pengen difokusin sama dosenku, yang unethical prosocial behavior. Jadi kayak aku ngelihatnya apa sih, cause and effect, lebih ngarah dari satu poin ke poin yang lain. Moral licensing berakhir menjadi UPB, unethical prosocial behavior. Tapi dosennya pengen aku fokus ke unethical prosocial behavior, baru cause and effect, baru lebih bersifat konfirmasi ada atau enggak, kayak gitu. Lebih ngarah ke situ dosennya. Jadi aku bilang ke dia, aku galau. Nah, konsep ini ku cerita pas-pasan aku dapat chat itu dan udah ngebahas dengan dosennya jam 5 sore kalau nggak salah, atau jam 6 malam. Salah. Sekitar jam 10 habis makan malam. Daivan Laville bikin grup call, kita teleponan balik. Mereka pengen bahas proyeknya, baru nanya ide ke kita. Aku langsung kasih ide aku bisa, baru aku lanjut cerita kayak dosenku nanyain perkembangan skripsi. Reaksinya si Laville bilang kayak, aku ceritain kalau dosenku bilang galau itu baik. Reaksinya Laville, that means she knows that you're not stupid. Kurang ajar tapi nggak salah juga, karena kondisi galau artinya kita mikir. Itu berdasarkan Laville, point love. Kalau kamu mikir, pasti kamu bisa bedah apa yang kamu bedah konten dari konsep, dan kamu bisa ngelihat rantainya masing-masing. Setidaknya rantainya kelihatan. Aku balas ke Laville kayak, bener sih, karena di ranah sosial kecenderungan orang kalau misalnya nulis naskah itu sifatnya idealistik. Jadi cuma banyak bacot, substansinya paling setengah dari substansi yang dia mau. Kalau maaf, kaki gatal. Aku duduk di kursi tinggi soalnya. Kalau misalnya mendekatin yang sifatnya kuantitatif, yang sifatnya logis, yang benar-benar ku bedah dalam-dalam, setidaknya scientific. Jadi satu sama dengan satu poin yang pengen ku jelaskan adalah satu poin yang mau ku jelaskan. Bukan kayak ada satu poin tapi kamu bingung menjelaskan konten poinnya, kayak gitu. Baru aku jelasin ditanya lagi, emang topik yang kamu mau bahas apa? Aku jelasin di sini. Oke, itu terhubung dengan bagian yang aku galauin tentang materinya kan. Satu, tentang unethical prosocial behavior. Itu ceritanya kayak orang gara-gara dia di dalam grup ngerasa antara tertekan atau berharap ada orang lain yang bertindak untuk yang secara nggak langsung berdampak ke tindakan tidak etis dalam kantor. Itu konsep yang satu, yang unethical prosocial behavior. Kayak kalau misalnya dia takut dikucilin, pasti dia bakal diam. Karena walaupun secara nggak langsung, diam adalah partisipasi dalam tindakan tidak etis, karena nggak mau menghentikan kan. Tapi di sisi lain, ada yang berpikir kayak pasti ada yang berhentiin. Artinya menaruh tanggung jawabnya di orang lain, bukan di dia. Sama juga tidak meneruskan perilaku tidak etis. Itu satu. Itu dibiarin aja. Nah, satu konsep lainnya aku jelasin, ada namanya moral licensing. Baru fokusku ke negara. Jadi secara konsep negara kan dipandang sebagai entitas yang baik, badan yang baik. Nah, gara-gara dianggap sebagai badan yang baik,
Mereka gunakan itu sebagai apa alasan buat melakukan hal yang nggak baik. Secara contoh korupsi. Daivan balas, no shit. Itu harusnya judul dari papermu bar. No shit. Karena memang fakta. Eh, Baru pikirin kayak kalau misalnya ngarah ke situ bisa gue buat judulnya no shit. Tapi aku masih eksplorasi lagi karena sampai untuk saat ini aku sendiri masih kurang paham tentang unethical prosocial behavior. Apa definisinya? Apa aja variabel-variabelnya yang nyusun unethical prosocial behavior? Apakah rasa takut, sosialisasi atau apa? Belum tahu. Karena dari materi yang dikasih sama dosen gue, aku dapatnya moral licensing semua. Jadi gimana mau bedah Asem? Gitu. Banyak sekali sih. Baru di apa akhirnya ya kayak gitu. Kita apa pamit semua, perlu tidur siang atau apa. Enggak, udah waktu itu kita ngobrol sampai jam 12. Jadi kita pada bubar semua. Ya udah. Tidur. Nggak ada yang dikerjain lagi. Ya udah. Kayak sampai itu aja ceritanya karena kalaupun aku ada topik yang dibahas, mungkin itu pun setengah-setengah kayak karena apa? Aku jarang perhatiin apa yang terjadi di dunia. Itu agak ironis karena aku kriminologi tapi gitulah. Satu-satunya berita yang ku dapat kemarin paling cuma yang ada orang di Facebook upload guyonnya Gus Dur karena Gus Dur yang bikin guyonnya loh. Baru di proses polisi. Piegi. Ya udah, audio logo over.